Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku bakal bikin vlog olahraga bareng sama keluarga aku. Niat awalnya itu pengen jogging, tapi karena aku bawa sepeda, terus akhirnya semuanya pengen naik sepeda semua. Nanti kalian lihat ya gimana keseruan kami olahraga. Ini kami perginya pagi-pagi banget, sekitar jam 6:30 biar nggak terlalu panas. Terus ini kalau kalian mau lihat lingkungan sekitar rumah aku. Yang wajib banget dibawa kalau kita mau pergi yaitu air minum. Jadi mau kemana aja, mau jaraknya dekat ataupun jauh, kami selalu bawa minum sendiri. Terus ini air minumnya kami kasih potongan jeruk nipis. Boleh juga pakai potongan jeruk lemon. Terus ini juga bawa jeruk. Nih, jadi setiap botol itu isinya kami kasih potongan jeruk nipis. Jadi kayak infus water gitu, biar lebih sehat. Terus bawa sepeda juga, karena tadi niat awalnya itu cuma pengen jogging, terus aku pengen naik sepeda. Maksud aku biar aku naik sepeda sendiri, terus nanti ayah, ibu, dan kakak aku ya jogging gitu. Tapi nanti di sana akhirnya pengen naik sepeda semua tuh. Tungguin ya vlognya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Biasanya emang setiap weekend kami selalu jalan-jalan bareng. Entah itu cuman keliling-keliling ngeliat jalan doang, atau cari jajanan, ataupun kami silaturahmi ke rumahnya teman-teman ayah atau ibu aku, kayak gitu. Nah, kali ini kami pengen olahraga karena udah lama banget gak olahraga bareng. Terus emang ayah sama ibu aku tuh sering banget ngajak kami jalan-jalan keliling Palembang, kayak ya kenalan sama jalan-jalan yang ada di Palembang. Jadi maksudnya biar aku sama kakak aku tahu wilayah Palembang itu. Apalagi sekarang kami lagi lengkap kumpul berempat, jadi sebisa mungkin kami memanfaatkan waktu buat kumpul, buat jalan bareng. Karena kalau nanti kakak aku udah balik nugas lagi, kami bakal pisah tuh. Jadi nanti kakak aku gak lama lagi, sekitar 2 bulan itu bakal balik ke Jakarta. Jadi emang tiap weekend, entah itu hari Sabtu atau Minggu, itu pasti ayah sama ibu aku sempetin buat ajak kami jalan-jalan. Biasanya kalau gak ada kondangan, ya kami pagi-pagi abis dari sholat subuh, itu langsung keluar tuh. Karena kan cuacanya enak banget, sejuk. Terus nanti cari sarapan pagi, beli kue-kuean, terus sambil nostalgia masa muda ayah sama ibu aku tuh. Biasanya kami jalan itu mulai dari ke Ulu sampai ke Ilir. Jadi setiap jalan yang kami lalui itu biasanya ayah sama ibu aku tuh sambil cerita ada kisah apa yang pernah mereka alami sewaktu mereka waktu remaja, sewaktu mereka sebelum menikah, sewaktu aku dan kakak aku belum lahir. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kayak gini, kami mampir dulu ke sarapan pagi, beli kue-kuean buat sarapan di jalan. Nah, ini salah satu tempat sarapan pagi langganan aku dan kakak aku. Jadi di sini banyak banget gorengan, terus ada kue-kuean juga. Ada nasi uduk, ada lontong. Ini jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah aku. Dan yang kami suka di sini, penjualnya itu goreng sendiri gorengannya. Jadi kalau kami datang itu biasanya masih hangat. Harganya juga terjangkau. Jadi semua kue-kuean dan gorengan yang dijual sama ibu ini itu harganya Rp1.000. Dan kebetulan di daerah dekat rumah aku itu banyak banget yang jual makanan. Apalagi sarapan pagi kayak gini. Ini banyak banget di dekat rumahku. Nanti kapan-kapan aku bakal bikin video kulineran ya. Kalian tungguin aja postingan aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Nah, terus
Ada salah satu daerah di dekat rumah aku itu namanya Simpang 5. Nah, itu banyak banget tuh jajanan. Nanti kapan-kapan aku bikin video di sana juga ya. Terus yang pasti harganya terjangkau semua. Bisa dibilang itu harga kantong anak sekolahan. Jadi yang pasti daerah dekat rumah aku itu termasuk daerah rame karena banyak banget kulinerannya. Ini ceritanya, jadi aku sama keluarga aku bakal olahraga di Jakabaring. Jadi Jakabaring ini salah satu stadion olahraga yang terbesar di kota Palembang. Sempat dipakai juga untuk SEA Games dan Asian Games. Jadi kan kemarin waktu Asian Games itu dibagi ada yang di Jakarta dan sisanya ada yang di Palembang. Nah, jadi Stadion Jakabaring ini salah satu stadion olahraga yang cukup terkenal. Kalau masalah jarak dari rumah aku ke Jakabaring itu memang cukup jauh karena kita harus nyebrang dulu lewat jembatan Ampera. Jadi kisaran 30-45 menit. Nah, di sebelah kiri ini pasar 16, salah satu pasar terbesar yang ada di Palembang. Nah, ini kita udah di atas jembatan Ampera, salah satu ikon kota Palembang. Biasanya wisatawan kalau ke Palembang pasti mau mampir ke jembatan Ampera, entah cuman mau lewat doang atau turun buat foto-foto. Nah, ini di bawahnya itu Sungai Musi, salah satu sungai terpanjang juga. Nih, kalian lihat dari atas. Di sini banyak banget yang bersepeda. Ada juga pejalan kaki di trotoar jembatan Ampera ini. Nah, di dekat jembatan Ampera ini ada Masjid Agung, masjid terbesar di Palembang. Nah, biasanya kalau lebaran itu jamaahnya sampai ke atas jembatan Ampera ini. Jadi jembatannya itu kalau lagi lebaran ditutup selama sholat Id. Nah, ini kita udah sampai nih di Jakabaring. Ini udah mau masuk ke gerbang Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City ini terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh datang dan bisa olahraga di dalam. Di sini biaya masuknya dikenakan untuk kendaraan dan juga perorangan. Jadi kalau untuk mobil itu 10.000, terus perorangan 1.000. Menurut aku semenjak Jakabaring ini dipakai untuk SEA Games dan Asian Games, banyak banget perkembangan. Seperti fasilitasnya yang pasti semakin meningkat. Dulu zaman belum dipakai untuk SEA Games dan Asian Games, kalau mau cari toilet di Jakabaring ini cukup sulit. Karena yang pertama toiletnya nggak terlalu banyak, dan yang kedua jaraknya itu jauh-jauh banget. Sedangkan dulu kalau nggak salah mau bawa kendaraan masuk itu sulit. Nah, sekarang ya toiletnya udah banyak tersebar, tapi memang karena pada saat kondisi PPKM kemarin, banyak sekali toilet itu yang nggak kebuka. Jadi kalau misalkan kita mau main ke sini, masih cukup sulit sih untuk cari toilet. Terus semenjak Jakabaring ini dipakai untuk SEA Games dan Asian Games, yang pasti venue-nya itu semakin banyak, semakin lengkap. Terus kalian lihat nih, di sebelah kiri ini ada kebun sayur dan buah-buahan. Dulu sebelum Jakabaring ini dipakai untuk SEA Games dan Asian Games itu nggak ada tuh. Jadi yang benar-benar kerasa, yang pertama venue-nya itu semakin banyak dan lengkap. Terus semakin banyak dibangun spot-spot baru. Jadi kalau misalkan kita main ke Jakabaring ini, bukan cuma buat olahraga aja, tapi juga bisa buat liburan, buat refreshing, kayak gitu. Nah, ini kita udah sampai, udah parkir. Seperti yang aku bilang, niat awalnya itu kita mau jogging. Tapi karena kita lihat di sini ada tempat sewa sepeda, ada yang sewain sepeda nih. Akhirnya ayah, ibu, dan kakak aku itu kepengen goes juga. Akhirnya kami sewa sepeda biar bisa lebih jauh kelilingnya. Karena kan di sini Jakabaring luas banget. Kalau kita mau keliling, jogging, kalau cuma jogging kita nggak tahan kan jalan terlalu jauh. Nah, kalau pakai sepeda kita bisa lebih keliling jauh.
Di sini sewa sepeda itu satu sepedanya 15.000 sampai selesai. Jadi nggak dihitung per jam. Pokoknya sepuasnya sampai selesai itu 15.000 satu sepeda. Kalau kalian udah nonton video aku yang jogging di Kamang Iwa, aku linknya taruh di atas ya, tuh linknya. Kalau kalian pengen tahu apa sih kelebihannya Jakabaring dari Kamang Iwa dan apa juga kekurangannya Jakabaring dari Kamang Iwa, aku bakal kasih tahu menurut pandangan aku ya. Kelebihannya Jakabaring dari Kamang Iwa, yang pertama Jakabaring itu karena dia kan sport station, jadi banyak banget venue di dalamnya. Kalau misalkan kita ke Jakabaring, kita bukan cuma bisa jogging aja, tapi kita juga bisa goes, kita juga bisa lihat venue yang ada di Jakabaring ini, kayak venue renang, venue panjat tebing, terus juga ada tempat berkuda nih di sini. Nanti aku kasih lihat ya. Terus juga di sini ada lapangan lari. Pokoknya karena ini sport station, jadi lengkap banget. Terus di sini ada juga danau nih. Tuh lihat ada danau. Biasanya buat ski air nih. Tuh, jadi di sini biasanya kalau lagi nggak ada perlombaan ya kayak gini, banyak banget yang olahraga di sini, bebas pokoknya. Ini semuanya fasilitas umum, kita bisa nikmatin, tapi memang masuknya berbayar ya untuk biaya parkir dan juga biaya kebersihan. Kayak ini, aku sekarang lagi goes, bisa nikmatin suasana yang ada di sini, banyak banget pemandangan-pemandangan yang indah. Terus juga rindang. Di Kamang Iwa juga rindang, tapi memang tempatnya enggak seluas Jakabaring ini. Nah, terus di sini ada yang baru nih. Jadi di sini ada tempat berkuda. Bisa juga latihan berkuda atau kita mau nonton orang berkuda ada nih di Jakabaring. Aku juga baru tahu sekitar 1 minggu yang lalu. Dan menurut aku ini bagus banget sih, karena semakin lengkap fasilitas yang ada di Jakabaring ini, semakin lengkap venue-nya. Tuh seru banget kan, jadi sambil goes atau sambil jogging bisa mampir-mampir ke venue yang ada di Jakabaring ini. Jadinya olahraga bisa sambil cuci mata. Nah, nggak jauh dari tempat berkuda ada juga lapangan buat lari. Di sini juga ada kok orang yang les lari. Jadi kalau misalkan kalian butuh les lari di Jakabaring ada nih, ada pelatih khususnya juga. Nah ini lapangan tempat orang les larinya nih. Jadi pagi-pagi kayak gini di hari libur ada orang yang lagi les lari. Banyak juga kok siswanya di sini yang ikut les lari. Jadi sambil kita goes kita bisa lihat orang lagi latihan lari. Terus ini juga nih ada spot yang bagus banget kalau kita mau foto. Jadi dia ini kayak ada semacam taman, ada bedukan kecil yang nggak terlalu luas bedukannya. Tapi kalau foto di sini bagus banget nih, kayak lagi di Korea-Korea gitu. Jadi kalau main ke Jakabaring ini, kayak aku bilang tadi, bukan cuma bisa olahraga aja, tapi banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin. Di sini juga banyak banget loh orang yang piknik, orang yang ngadain seminar, yang ngadain gathering, karena tempatnya memang memadai. Dulu juga waktu aku masih kecil, ayah sama ibu aku tuh kalau ngajak ke Jakabaring bukan cuma buat olahraga aja, tapi buat piknik juga. Jadi nanti dari rumah kita bawa bekal, terus makan di bawah pohon, tuh kayak gitu. Apalagi kalau pagi-pagi kan suasananya masih sejuk banget. Dan juga nih, di Jakabaring ini biasanya orang pakai rute yang ada di sini buat latihan mobil. Nah, jadi dulu juga ibu aku, kakak aku, dan aku juga sempat latihan mobil di sini. Jadi di sini emang enak banget sih kalau kita mau latihan nyetir, karena kendaraan nggak terlalu rame kan, karena kebanyakan orang itu mau jogging dan goes. Terus di sini rutenya juga cocok nih kalau buat nyetir. Jadi dia ada sedikit tanjakan, terus juga belokannya banyak, jalannya juga luas. Nah, di sebelah kanan aku ini kalau kalian lihat ada gedung bersusun, ini namanya Wisma Atlet. Jadi kalau misalkan ada atlet yang mau tanding, biasanya nginepnya di sini nih.
Wisma Atletnya ini besar banget, jadi kalau misalkan ada atlet yang mau tanding di Jakabaring ini, Wisma Atletnya ini sangat memadai. Terus juga suasana di sekitar Wisma Atlet ini bagus banget. Dia ada kayak pondok-pondokan gitu di sekitarnya, ada kayak rawa-rawanya gitu. Waktu zaman SEA Games dan Asian Games itu nggak boleh masuk tuh kendaraan. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Jakabaring, itu disediakan bis di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita mau dari venue A ke venue B, misalkan dari venue renang mau ke venue poli pantai, nah itu ada bis khususnya tuh. Tapi rame banget. Jadi dulu kepengen banget nonton SEA Games, tapi ngelihat penontonnya rame banget, terus juga kendaraan gak bisa masuk. Jadinya ciut duluan nih nyali. Karena yang pertama, jarak antara venue tuh jauh banget. Jadi kalau misalkan mau jalan kaki bener-bener capek. Dan kalau kita mau tunggu bis yang disediakan, itu antrinya panjang banget karena pengunjungnya memang rame. Nah, jadi gitu deh guys, keseruan kami jogging di Jakabaring. Terus itu juga tadi seputar info mengenai Jakabaring. Jadi kalau misalkan kalian nih yang dari luar Palembang mau main ke Palembang atau liburan ke Palembang, aku saranin boleh deh mampir ke Jakabaring. Karena menurut aku itu cocok banget buat refreshing, buat piknik sama keluarga. Terus banyak juga spot foto. Ini di pinggir jalan kita lihat ada penjual tempe. Ibu aku suka banget nih sama tempe, jadi kita mampir beli tempe dulu. Terus kita juga mampir ke daerah Kuto buat beli tahu crispy. Nah, ini di Kuto juga salah satu tempat kulineran yang wajib banget kalian datengin kalau ke Palembang. Di sini banyak banget nih kulineran. Terus di daerah Kuto ini banyak banget orang-orang Ayip, guys. Jadi makanan ala-ala Timur Tengah banyak nih di sini. Nah, segini dulu ya guys vlog aku kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa juga buat tonton vlog aku seterusnya. Terima kasih.